Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini aku akan sedikit mereview motor yang di belakang aku ini, yaitu Satria 120R tahun 2003. Jadi motor ini adalah motor pengeluaran yang kedua sebelum Satria Hiu yang lampunya segitiga dan sesudah Satria 120S. Dia bentukannya sama motor ini yang Satria 120R. Bedanya motor ini sudah menggunakan kopling dan Satria 120R belum menggunakan kopling. Jadi itu bedanya. Dan motor ini sudah mempunyai 6 percepatan, 6 speed, dan yang sebelumnya masih menggunakan 5 speed. Dan satu lagi bedanya, di motor yang sebelumnya pertukaran giginya masih seperti bebek pada umumnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke depan, dan yang motor ini gigi 1 ke depan, 2, 3, 4, 5, 6 ke belakang. Sudah sama kayak motor sport atau R-King. Satu lagi, di Satria 120S dia sudah menggunakan electric starter. Dan yang ini dia malah menghilangkan electric starter. Harusnya di tahun selanjutnya lebih banyak perkembangan, dia malah menghilangkan perkembangannya dan mengganti dengan kopling dan sebagainya. Nah, motor ini spesial banget pada zamannya karena pas motor ini meluncur, itu balap motor bebek yang di kelas 2 tak didominasi oleh Satria Lumba 120 karena mesinnya emang luar biasa. Terus pendinginannya dia pakai jet cool dari Suzuki dan dia punya mesin bentukannya tegak ke atas. Kalau motor bebek biasanya lurus, dia malah tegak ke atas, kurang lebih kayak motor sport atau R-King. Yang hebatnya dari motor ini, bayangin tahun 90-an dia sudah memakai yang namanya SCAF atau Suzuki Computer Analyzed Frame. Jadi sasisnya ini dibuat dan dilakukan pengujian itu menggunakan komputer. Dan ke bagian belakangnya sudah menggunakan shock breaker monoshock. Jadi shocknya di sini bukan yang kanan kiri. Menurut aku di zaman itu wow banget. Apalagi di kelas motor ini yang saingannya dulu F1 ZR. Dia belum pakai monoshock. Nah, kita lanjut bahas ke bodinya. Di bagian kaki-kaki ini velgnya pakai S-wheel, bukan yang jari-jari kayak tahun yang sebelumnya. Warnanya juga beda, biasanya warna hitam, dia justru menukar warna putih. Terus dia punya disc atau piringan cakram warna yang mencolok, yaitu merah. Nah, kalau kita lanjut ke atas sedikit, di bagian lampu depannya dia agak mirip dengan Suzuki Tornado. Nah, di bagian speedometernya dia cuma ada kecepatan, terus speedometernya netral, oil, dan di sini juga ada indikator top gear. Jadi kalau giginya udah mentok, dia nyala. Beda speedonya sama Hiu. Jadi kalau di Hiu dia tidak cuma kecepatan, tapi dia juga ada RPM-nya. Kita jadi tahu kapan waktu yang pas buat ganti gigi di saat kita ngebut. Terus di bagian saklar sebelah kanan dia ada tombol hidupin lampu sama stop engine. Nah, beda. Stop engine yang biasanya kalau buat ngidupin ke depan, dia malah kebalik, buat matiin ke depan dan buat ngidupin dibuka. Nah, dan di sebelah kiri ada lampu sen dan tombol lampu dekat dan jauh, dan juga ada jok. Nah, ini kuncinya seperti Suzuki pada umumnya, tidak ada perubahannya. Nah, sekarang kita lanjut di bagian dalam jok. Ini joknya lumayan bersih, tangkinya sekitar 5 literan atau 5,2 liter, tapi borosnya luar biasa. Maksudnya dibandingkan motor yang lain yang tangkinya 5 liter, ini borosnya lumayan lah, tapi cukup wajar karena motor 2 tak boros masih wajar karena tenaganya masih kuat
dan kenceng. Nah, tempat penyimpanannya sangat kecil. Ini ada aki dan tempat oli samping. Oke, kita lanjut ke belakang. Lampunya ini sangat mirip dengan Suzuki Tornado. Bedanya warnanya ini agak gelap karena kayak di smoke gitu, dan di bagian spakbor dia ada reflektor. Bahannya ini kayak karet dan ada tulisan Suzuki-nya. Kurang lebih itu penampakan fisik dari Satria Lumba 120R. Aku sangat suka berkendara dengan motor ini karena selain tenaganya kuat, motor ini juga enteng atau ringan. Bobotnya cuma 100 kg. Bayangin 100 kg dengan 13 horsepower, larinya kayak gimana. Dan yang paling aku sukai dengan motor dibandingkan motor bebek lainnya, aku sangat suka dengan motor ini. Karena posisi kita duduk beda. Kalau yang hiu di bagian belakangnya agak tinggi, yang kalau misalnya kita berkendara jauh lumayan pegel. Kalau motor ini sangat pas, posisi tangan, badan semua pas. Jadi membuat aku suka motor ini berkendara jauh. Oke, itulah sedikit review dari aku. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Next kita review apa lagi? Coba di komen di kolom komentar, kita akan review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.